Di sini kita akan sama-sama membahas ya teman-teman, bagaimana sih tips and triknya supaya kita bisa eh, mendapatkan beasiswa dengan satu kali daftar. Nah, sebelumnya Kak Hani udah ada di room. Halo Kak, selamat malam. Suara saya terdengar? Oh, selamat malam Kak Hani. Iya, Ya, udah kedengaran. Oh, luar biasa sekali ya. Ini satu kali ya juga daftar langsung dapat. Ya, luar biasa. Nah, nantinya teman-teman kita akan bahas ya, gimana sih tips and triknya supaya kita bisa dapat dalam satu kali daftar. Nah, di sini sebelumnya saya akan bacakan ya CV secara singkat dari Kak Hani. Jadi, Kak Hani bernama lengkap Hani Nabila ya, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 1 November 1998. Ya, jenis kelamin perempuan, agama Islam, dan sekarang bertempat tinggal di Tasikmalaya. Nah, riwayat riwayat pendidikan bisa teman-teman lihat sendiri, dan terakhir ya di 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 Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung, Teknik Industri. Wah, luar biasa juga ya, IPK dari Kak Hani ini 3,95. Nah, kemudian pengalaman kerja kita bisa lihat bahwa Kak Hani ternyata merupakan eh, tutor atau asisten dosen ya, juga staf program studi sampai sekarang ya, luar biasa. Kemudian pengalaman organisasi teman-teman bisa lihat sendiri, ternyata juga aktif di Karang Taruna sampai sekarang, kemudian di koperasi, di UKM, dan di BEM ya, serta organisasi ada di tingkat sekolah, luar biasa banget. Dan beasiswa pendidikan ternyata Kak kita juga pernah mendapat beasiswa PPA ya di strata 1, dan sekarang mendapat beasiswa LPDP ya, dan penghargaan serta prestasi, wah luar biasa ya, wisudawan terbaik, kemudian mahasiswa berprestasi, kemudian juga juara satu bisnis plan, dan juara dua education quiz. Nah, untuk karya ilmiah dan riset bisa teman-teman lihat sendiri, begitu juga dengan pembicara dan menjadi panitia ya seminar, bisa dilihat, workshop juga teman-teman bisa lihat ya, ternyata Kak Hani ini pernah mengikuti supply chain management ya, workshop. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang tips and trick, saya serahkan kepada Kak Hani. terima kasih banyak Kak Jojo yang telah Nah, memperkenalkan. Ya, dan juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para mentor-mentor saya nih di Song LPDP, ada Kak Jojo, Kak Dimas, Kak Kur, Kak Medew ya, dan juga ada Kak Yuni, salah satu mentor SA saya. Dan juga saya ucapkan selamat kepada menti-menti kita di batch 6 ini, dan saya bisa bilang kalian adalah salah satu beberapa orang yang sangat beruntung bisa masuk dan juga bisa join kepada Song LPDP ini. Oke, di sini mungkin sebelumnya saya mohon maaf ya jika tips dan trik ataupun penjelasan saya agak sedikit subjektif karena mungkin menyesuaikan dengan pengalaman pribadi begitu ya Kak ya. Nah, di sini saya menulis Are you the next one? Bisa jadi kan kalian gitu setelah ini, yaitu mengenal, memahami, dan memiliki LPDP. Oke, boleh di next Kak Fani, punten. Sejatinya apa sih yang para menti ini harapkan gitu? Rekan-rekan sekalian itu mengharapkan apa sih dari presentasi yang pada malam hari ini kita akan berikan? Oke, boleh di next juga Kak Fani. Di sini mungkin ada quotes bahwa scholarship are gift ataupun beasiswa itu adalah hadiah untuk mereka yang memiliki keinginan, daya juang, niat mulia, serta kebermanfaatan bagi orang lain, bukan hanya sekedar mencari ilmu. Itu sudah sangat jelas ya rekan-rekan. Jadi di pembukaan kali ini mungkin karena Alhamdulillah basic saya juga S1 beasiswa, lalu sekarang juga beasiswa lagi. Saya merupakan salah satu scholarship hunters rekan-rekan ya.
Ya mau gimana ya, kita kan harus memanfaatkan kesempatan semaksimal mungkin ya. Kalau bisa kuliah gratis, kenapa enggak gitu. Tapi yang menjadi pembedanya itu apa? Mungkin di sini juga rekan-rekan ada yang alumni KIP kuliah ya pada saat S1 atau mungkin bidik misi atau mungkin sama dengan saya PPA. Yang membedakannya itu apa? Kalau mungkin beasiswa S1 itu dititik beratkan kepada prestasi akademik dan juga IPK ya hasil daripada pembelajaran kita. Tapi untuk S2 ini berbeda rekan-rekan. Yang dicari LPDP bukan hanya orang yang pintar, bukan hanya orang yang cerdas, bukan hanya orang yang memiliki sertifikat TOEFL misalkan 500, 550 gitu. Bukan hanya itu. Tetapi LPDP ini mencari agent of change, mencari orang-orang yang memiliki kebermanfaatan, kontribusi nyata bagi Indonesia seperti itu. Nah, maka di awal pertemuan ini, di awal slide ini, saya mungkin mengajak rekan-rekan untuk dapat merefleksikan apa sih niat sejatinya rekan-rekan untuk mengapply LPDP ini. Apakah hanya keinginan kuliah semata, atau memang memiliki niat yang mulia, atau mungkin hanya iseng-iseng saja gitu. Nah, dari mulai sekarang kita bersama-sama belajar untuk meluruskan niat. Karena kenapa? Kita ketahui bersama bahwa LPDP itu kan sumber dananya dari APBN ya rekan-rekan ataupun uang negara gitu. Masa iya ibaratnya kita udah dikasih kuliah gratis, kita sudah difasilitasi dengan baik, tapi kita tidak dapat berimpact gitu terhadap negara seperti itu. Oke, lanjut Tevani. Nah, di sini ada stepnya. Mungkin kelihatannya tuh kayak jauh banget ya. Anggaplah analogikan rekan-rekan itu seperti pria, bapak-bapak yang sedang melihat ke tembok gitu. Di sana kan ada strategi, lalu ada persyaratan, English Proficiency, Letter of Acceptance, sponsorship. Nah, rekan-rekan dari yang berdiri gitu sampai sponsorship ataupun LPDP itu kan jauh banget ya. Ada strategi, persyaratan, kemampuan bahasa Inggris, LOA mungkin ya yang menggunakan LOA pada saat apply itu jauh banget gitu ke LPDP. Bahkan harus melewati step by stepnya, tangga satu persatunya. Nah, makanya rekan-rekan di sini memang dituntut untuk sabar dan juga memang untuk kalau bahasa Sunda tuh kayak leken, leken tuh tekun gitu rekan-rekan ya. Jadi tiap tangganya udah kita enjoy, enjoy and proses gitu. Kita benar-benar ya nikmati aja prosesnya begitu. Next Kak. Nah, seperti halnya judul di depan bahwa kita itu harus yang pertama apa sih mengenal apa yang tadi telah disebutkan ataupun dijelaskan Kak Alex dan juga Kak Gita itu sama semua gitu. Kita itu pertama harus apa? Harus mengenal LPDP. Makanya peribahasa itu apa? Tak kenal maka tak sayang. Jadi rekan-rekan nih ya, abis webinar ini, coba rekan-rekan kalau misalkan yang memang belum begitu kenal LPDP, silahkan baca bukletnya, boleh mampir ke webnya ataupun ke Instagramnya. Rekan-rekan tuh harus cari tahu apa sih LPDP itu, visi misinya seperti apa, skema beasiswanya seperti apa, jenis beasiswanya seperti apa gitu. Dan for your information, rekan-rekan, ketika rekan-rekan nanti cari tahu jenis beasiswa LPDP kan itu banyak banget ya. Ada yang beasiswa umum seperti reguler gitu. Lalu juga ada yang parsial tadi, ada juga yang prasejahtera, ya disabilitas, lalu lagi ada yang ulama gitu. Itu perlu sekali rekan-rekan pahami karena agar apa? Agar menentukan langkah selanjutnya, rekan-rekan. Mungkin ini tips dan trik yang agak tricky, tapi saya ingin bagikan gitu ke rekan-rekan. Gini, sebisa mungkin reguler itu adalah pilihan terakhir rekan-rekan. Kenapa demikian? Karena dari pengalaman ya, saya kebetulan baru daftar kemarin, batch 1 2024, ini hampir 2 sampai 4 kali lipat reguler itu naiknya. Bahkan yang 20.000 itu reguler sampai 10.000, hampir setengahnya yang daftar. Kenapa saya menyebutkan bahwa reguler ini menjadi
pilihan terakhir rekan-rekan, karena rekan-rekan di sini bisa memanfaatkan pintu-pintu lain. Contoh, bisa memanfaatkan prasejahtera. Misalkan di sini ada orang tua yang memang mendapatkan PKH ataupun KIS gitu ya, BPJS. Nah, lalu kemudian rekan-rekan misalkan di sini udah lama nih di pesantren ataupun pengen tentang ulama gitu, tentang kewirausahaan misalkan, rekan-rekan bisa memanfaatkan pintu-pintu itu dulu. Karena kenapa? Menurut data yang didapat kemarin nih dari Bapak Dwi Larso ya, pada saat penyambutan webinar, itu yang paling tinggi daya saingnya adalah sekalian. Dan juga memang passing grade reguler itu sangat tinggi. Makanya kenapa kalau rekan-rekan sekiranya ada kesempatan melalui pintu lain, coba lihat dulu apakah akan bisa reguler saja, ya nggak apa-apa gitu, monggo seperti itu. Ya, lalu selanjutnya ada tahapan jadwal, persyaratan LPDP apa, cara mendaftarnya seperti apa, pelanggaran sanksi, dokumen yang diperlukan dan lain-lain. Dan juga mungkin di awal rekan-rekan di sini sudah menyiapkan juga ya beberapa dokumen yang diperlukan. Nah, saran dari saya adalah rekan-rekan menamai dokumen itu sesuai dengan jenisnya. Misalkan transkrip nilai, kasih nama transkrip nilai. Ijazah, kasih nama ijazah aja gitu ya. Biar apa? Biar pada saat nanti upload itu tidak keliru. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Oke. Next, lanjut Kak Fani. Nah, selanjutnya memahami. Di sini ada secuil quotes ya rekan-rekan. Orang yang telah memahami ataupun orang yang telah paham akan berpeluang lebih besar untuk memiliki, pahami buklet. Bahkan kemarin juga Bapak Dwi Larso menyebutkan bahwa kita sebagai calon penerima beasiswa itu jangan sampai minim literasi gitu. Dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Bahwa itu sudah jelas ya di buklet gitu. Seharusnya kita ya gimana sih ibaratnya tadi ya kata Kak Alex juga, anggaplah LPDP itu orang yang kita pengen gitu, orang yang kita cintai. Gimana kita bisa memiliki kalau kita nggak bisa paham dia gitu. Masa iya kita pengen paham orang yang kita cintai tapi nanya mulu ke orang lain, dia sifatnya gimana, kesukaannya dia seperti apa gitu kan, itu enggak, ya nggak efektif gitu, dan juga mungkin bisa salah gitu kalau info dari luar. Alangkah lebih efektifnya apa? Yaitu kita betul-betul pahami dari sumber yang betul-betul ini terjamin, yaitu buklet. Nah, makanya kenapa rekan-rekan, ketika rekan-rekan bisa pahami buklet, itu pasti rekan-rekan akan lolos administrasi. Kenapa demikian? Karena gini, ketika kita sudah paham, nah ini juga lanjut dari percakapan saya yang tadi ya, bahwa saran saya dari sekarang rekan-rekan sudah bisa mengganti nama dokumen sesuai dengan jenisnya. Misalkan transkrip nilai, udah kasih nama transkrip nilai. Ijazah, kasih nama ijazah. Karena kenapa? Kebetulan saya masuk juga, join juga ke Telegram, ya LPDP-an official. Itu ada seseorang yang kemarin batch 1 gagal di administrasi karena salah upload. Yang seharusnya dia uploadnya itu ijazah, tapi ini malah transkrip nilai. Percayalah rekan-rekan, LPDP memang sedetail itu. Jangan sampai kesalahan yang apa ya, yang kita anggap sepele itu menjadi penghancur atas segala usaha kita gitu, dari ke belakang ke belakangnya. Dan for your information juga, saya merupakan salah satu apa ya, salah satu awardee mungkin yang diselamatkan oleh masa sanggah. Jujur, saya kemarin batch 1 2024 juga hampir tidak lolos administrasi. Karena kenapa? Kebetulan saya melalui jalur LOA, rekan-rekan sekalian, dan LOA-nya saya itu sudah ada dari tahun lalu. Memang, rekan-rekan, untuk LPDP ini saya one shoot ya, Alhamdulillah. Tapi tahun lalu, saya ini berjuang untuk mendapatkan beberapa beasiswa seperti BPI Kemendikbud, ya khusus untuk calon dosen. Lalu juga saya nekat untuk mengapply BIB gitu. Tapi memang karena tidak sesuai kualifikasi dan juga di beasiswa BPI Kemendikbud ini ada pergantian ya, pergantian skema, maka saya tidak bisa daftar gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk daftar LPDP tahun ini.
Nah, di LOA yang saya miliki itu intake-nya tercantum masih di Januari 2024. Jadi saya memang masuk UGM itu daftarnya untuk intake Agustus 2023. Lalu saya defer. Defernya itu sampai ke genap 2023-2024 ya. Yang intake-nya itu adalah Januari 2024. Nah, maka karena kan intake-nya nggak sesuai ya, rekan-rekan, itu saya dinyatakan tidak lolos administrasi. Dan alhamdulillahnya ada masa sanggah. Loh, kok mungkin rekan-rekan nanya, lah kenapa mungkin saya nekat untuk memasukkan LOA di semester apa genap ya untuk semester ganjil ya karena ketika saya nanya di prodi bahwa LOA saya ini masih berlaku rekan-rekan saya tidak perlu untuk mengajukan defer lagi tapi LOA ini masih berlaku gitu tidak perlu ada surat penambahannya lagi gitu itu versi prodinya tapi kan tetap yang namanya LPDP itu sangat diplomatis A jadi A B jadi B semua itu harus ada hitam di atas putih semuanya harus tertulis, bukan hanya tersirat, rekan-rekan. Nah, dari sana saya panik ya, ah, nggak lolos nih administrasi gitu. Dan alhamdulillahnya saya kebantu masa sanggah. Saya sanggah dengan bahasa yang sediplomatis mungkin dan alhamdulillahnya sanggah saya diterima. Lalu saya harus meminta LOA ulang ataupun surat keterangan yang memberitahu bahwa LOA tersebut masih berlaku. Dan ya, alhamdulillahnya di detik-detik terakhir saya dapat itu dari Fakultas Teknik gitu rekan-rekan. Nah, makanya rekan-rekan jangan sampai ya ibarat kata yang LOA yang hanya bukan hanya sih itu memang kesalahan yang cukup fatal juga ya mengenai tanggal apalagi kalau rekan-rekan salah salah dalam mengupload yang tadinya ijazah tapi ini malah transkrip itu tidak dimaafkan. Oke, jadi rekan-rekan nggak bisa tuh, misalkan sekalipun ada masa sanggah ya rekan-rekan tuh nggak bisa kayak sanggahnya mohon maaf, Bapak Ibu LPDP, karena saya mengalami kekeliruan. Lalu rekan-rekan nanti nge-sign ataupun nge-attach link, misalkan link ijazahnya atau link transkripnya itu nggak bisa dan itu tidak berlaku, rekan-rekan sekalian. Seperti itu ya. Kalau di administrasi, ibaratnya hitam betul-betul hitam di atas putih. Dan juga misalkan contoh ada beberapa surat nih yang harus ada materai. Itu wajib ada materai, jangan sampai lupa ya misalkan tanda tangan aja nggak pakai materai oh itu tidak bisa diampuni rekan-rekan makanya sekali lagi pahami buklet kalau perlu tuh print ya print aja gitu print yang sesuai rekan-rekan aja misalkan rekan-rekan reguler ya udah print untuk persyaratan reguler biar bisa kalian nanti stabilo ataupun coret-coret gitu ya ataupun mungkin rekan-rekan di sini pengen buat di Excel misalkan persyaratan administrasinya apa aja itu boleh dan sangat memang diharuskan seperti itu, disarankan seperti itu. Lanjut Tevani. Nah, selanjutnya di sini memahami LPDP. Orang yang telah paham akan berpeluang lebih besar untuk memiliki ya terlatih terlatih dan terlatih gitu. Ini adalah lolos TBS dan substansi. Gini rekan-rekan, rekan-rekan saat ini memiliki privilege ataupun memiliki peluang ya, memiliki juga keuntungan untuk dapat bisa join di saung LPDP batch 6. Tapi yakinlah rekan-rekan, apa yang rekan-rekan dapat dari kami itu belum cukup. Maka rekan-rekan ini memang diharuskan untuk sources di beberapa media lagi, entah itu Telegram, TikTok, ya YouTube, Instagram, Twitter ataupun X ya kalau sekarang dan juga di website apa sih yang dibutuhkan LPDP gitu. TBS contoh TBS-nya seperti apa, tapi nanti di Saung akan difasilitasi ya. Lalu juga substansinya, nanti juga di Saung akan ada mock up interview. Jadi rekan-rekan bisa dari sekarang betul-betul menjadi apa ya orang yang kepo. Saya kemarin tuh kepo banget. Jujur guys, saya ini sebetulnya tidak menargetkan LPDP. Bahkan saya punya teman ya di relasi saya di Tasik, lebih tepatnya di Singaparna ini belum ada satupun orang yang bisa ataupun orang yang lolos LPDP karena di mindset kami gitu bahwa LPDP adalah beasiswa yang susah gitu, beasiswa yang sangat sulit gitu untuk didapat. Makanya sebetulnya saya kayak
eh, main lotre aja gitu. Iseng-iseng berhadiah, tapi enggak iseng-iseng banget ya, tetap niat gitu, tetap saya bikin esai dengan serius. Tapi di sisi lain saya tidak begitu berambisi karena saya tahu, oh LPDP ini adalah beasiswa yang standarnya ketat ya, dan juga memang sangat menjadi beasiswa idaman gitu di Indonesia. Makanya ya saya udah ketika daftar tuh benar-benar kayak ini banget sih, berserah diri banget gitu. Dapat syukur, enggak ya enggak apa-apa, ada batch 2 kayak gitu aja. Next, Kak Fani. Nah, selanjutnya di sini ada tips dan trik. Ini secara general aja ya, rekan-rekan. Di sini yang pertama ada prestasi akademik. Saksikan lagi diri-diri rekan-rekan sekalian ya. Mungkin rekan-rekan di sini ada, oh iya saya pernah ikut seminar, saya pernah ikut pelatihan, terus lupa. Nah, coba ingat-ingat, rekan. Meskipun pelatihan itu anggaplah kayak di dalam kampus, ya nggak apa-apa, masukin aja gitu, karena semakin banyak aktivitas rekan-rekan itu akan menambah track record daripada perjalanan akademik rekan-rekan sekalian gitu. Lalu juga organisasi, misalkan saya mah aktif di organisasi tapi cuma sebagai anggota gitu, nggak apa-apa, masukin aja, karena di sini di dalam nanti form pendaftaran LPDP itu nggak harus kalian wajib jadi ketua ataupun BPH misalkan, enggak, kalian jadi anggota udah nggak apa-apa, cantumin aja gitu ya. Lalu ada kepemudaan dan kerelawanan. Misalkan kalian ikut Karang Taruna tingkat RT ataupun kalian misalkan ikut di masyarakat, nggak apa-apa, masukin aja. Karena kenapa? Nggak ada hal yang diremehkan di dalam LPDP gitu. Sekecil apapun kalian lakukan itu pasti berimpact gitu ya, rekan-rekan sekalian. Hargai atas segala aktivitas ataupun prestasi rekan-rekan sekalian. Lalu yang keempat, ini ada berkumpul dengan orang-orang hebat. Ya, salah satunya rekan-rekan nanti akan berkumpul dengan mentor-mentor yang hebat di sini, yang memiliki pengalaman, lalu juga sudah mengenal, sangat mengenal LPDP itu seperti apa, gitu ya. Lalu selanjutnya, cari referensi esai-esai LPDP. Ya, bisa searching di Google, di TikTok juga banyak sekarang. Ya, influencer-influencer para awardee gitu. Ataupun di YouTube, rekan-rekan sekalian, coba ya kalian cari referensi esai-esai dari LPDP. Lalu selanjutnya membuat rencana studi yang spesifik dan juga measurable ataupun terukur, rekan-rekan. Jangan kayak gini. Misalkan dalam 10 tahun ke depan saya akan membuat kota di atas awan gitu. Kan itu hal yang tidak logis ya rekan-rekan. Atau mungkin misalkan dalam 5 tahun ke depan saya akan membuat mobil terbang gitu. Nah itu kan nggak logis gitu. Di sini rencana studi lebih baik yang sederhana, yang berimpact, tapi spesifik gitu. Yang benar-benar terukur, jelas gitu. Nah, karena tadi juga di CV telah disebutkan bahwa saya adalah asisten dosen ya, dan juga staf prodi, maka ya rencana studi saya spesifik aja. Saya saya masih ingat betul ya, rencana studi saya itu dibagi menjadi 3 jenjang, ataupun 3 jangka. Ada jangka pendek, itu saya kembali ke kampus, saya mengurus NIDN, ya itu kan sudah benar-benar jelas tuh. Kalau dosen setelah lulus S2 pasti dia apa? Dia bikin NIDN, nomor induk dosen nasional. Lalu di jangka menengah, menengah itu 2 sampai 3 tahun saya ikut pekerti, lalu juga saya menyiapkan untuk jabatan fungsional. Saya juga akan merealisasikan proyek-proyek sesuai dengan tesis saya gitu. Lalu kemudian nanti di jangka menengah saya akan mengajukan sertifikasi dosen, lalu juga saya akan menerapkan, saya waktu itu sistem zero waste industri ya di Tasikmalaya, lalu juga saya akan membuat jurnal dan lain sebagainya. Nah, jadi hal-hal yang menjadi target rekan-rekan, kontribusi rekan-rekan itu yang nyata, yang memang eh, apa ya, yang sekiranya memang akan terukur, akan mudah untuk kalian realisasikan gitu. Nah, nanti kan rencana studi itu akan diujinya pada saat tes substansi ya, ataupun wawancara. Percayalah rekan-rekan, para interviewer itu adalah orang-orang yang berpengalaman.
beliau bisa melihat mana rencana yang ngawang-ngawang, mana rencana yang realistis, mana rencana yang mudah untuk didapat ataupun yang sekiranya meskipun ada hambatan tapi mudah untuk diselesaikan, sama mana rencana yang terlalu jauh gitu. Ya, contoh lain misalkan rekan-rekan di sini ada yang nantinya pengen jadi IT ataupun web developer ya, IT developer misalkan. Nah, untuk rencana kontribusinya nanti misalkan, rencana kontribusinya itu di jangka waktu 2 tahun pengen membuat web satu dunia misalkan kayak gitu. Kan itu nggak terukur ya guys, maksudnya kayak halnya itu terlalu jauh gitu. Nah, itu yang memang harus kalian analisis dari sekarang. Alur kurikulum perkuliahan rekan-rekan sekalian. Misalkan di sini ada yang mau S2 Teknik Industri UGM, coba kalian cari di website Teknik Industri UGM itu pasti akan ada. Oke, lalu yang terakhir ini ada proofreading. Di sini juga nanti ada ya di Song LPDP ini proving essay gitu dari mentor-mentor kalian. Nah, di sini juga ada second way ya, ada applying for scholarship, kalian apply dulu beasiswanya, baru nanti apply ke universitasnya, atau apply dulu ke universitasnya, baru apply beasiswa. Yang ngebedainnya apa? Kalau yang pertama itu berarti nanti kalian itu TBS ya, karena dianggapnya belum memiliki LOA. Tapi kalau yang kedua itu kalian bisa langsung ke tes substansi, karena dianggap kalian telah memiliki LOA. Lanjut, Evan. Nah, di sini rahasia one-shot saya tuh apa? Sebenarnya saya nggak punya rahasia yang ini banget sih, masih sifatnya general juga. Yang pertama itu adalah pahami betul kriteria penerima beasiswa LPDP itu seperti apa. Saya saking keponya itu sampai feed Instagram saya pada saat pencarian itu adalah semua awardee awardee LPDP. Saya sampai PK, saya nyari tahu PK itu apa, LPDP itu apa. Jadi ketika kita tahu beberapa awardee LPDP, kita akan tahu, oh ternyata yang dicari LPDP itu seperti ini ya karakternya. Oh ternyata yang menjadi awardee LPDP itu adalah orang yang memiliki impact ya, ataupun orang yang seperti apa ya gitu. Nah, itu adalah tugas pertama yang rekan-rekan harus cari tahu kriteria penerima beasiswa LPDP itu seperti apa. Gitu. Lalu yang kedua, pahami dan siapkan semua syarat dan dokumen yang diperlukan. Siapkan dari sekarang, rekan-rekan, karena waktunya ini mepet ya, Juni nanti ya tanggal 19 atau tanggal berapa udah pembukaan juga, dan kurang lebih waktunya cuma 1 bulan ya. Itu kalau bahasa Sunda tuh nyerelek ya waktunya, kayak nggak terasa itu akan cepet gitu. Nah, tadi kalau di dokumen itu kalian harus menamai dokumen sesuai dengan jenisnya. Ya. Lalu yang ketiga, cek, double check, dan recheck seluruh dokumen. Ketika kalian nanti sudah upload dokumen, itu kan bisa tuh kayak ngedownloadnya ataupun ngelihatnya lagi ya. Kalian itu harus berulang-ulang, jangan sampai kesalahan sepele yang menjadi langkah kalian terhenti. Nah, lalu yang keempat, tapi yang ketiga, sorry, yang cek, double check juga itu berlaku untuk esai ya. Kalian baca terus, jangan sampai ada yang typo, jangan sampai kurang koma, titik, dan lain sebagainya. Gitu. Harus sedetail mungkin, detail oriented kalian diperlukan untuk ini. Lalu yang keempat, menjadi orang kepo untuk informasi LPDP. Sudah sangat jelas. Karena saya yakin yang menjadi audiens di sini 90% hobinya adalah scroll medsos, TikTok, Instagram gitu ya. Nah, coba manfaatkan hobi kalian untuk sebulan ini aja cari tahu tentang LPDP. YouTube lihat LPDP, TikTok lihat LPDP, Instagram juga searchingnya LPDP. Pasti nanti kalian akan temukan titik terbaik kalian untuk memahami LPDP itu apa. Karena kalau untuk memahami itu tiap orang pasti akan berbeda pandangan kan ya, rekan-rekan sekalian. Nah, lanjut berlatih, berlatih dan terlatih untuk TBS dan tes substansi. Jelas rekan-rekan, karena meskipun tes substansi itu lancar
ataupun meskipun TBS itu adalah soal-soal yang mungkin tidak, ya yang mungkin sangat familiar oleh rekan-rekan, tapi tetap kalian harus berlatih ya. Lalu ambisi coret, jangan terlalu berambisi. Kita nating tulus aja pada saat untuk mengapply beasiswa ya. Jadi kayak seperti quotes dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang ditakdirkan olehmu tidak akan melewatimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu, sekencang apapun kamu berlari itu ya pasti nggak akan nyampe gitu. Jadi seperti itu aja, kita nating tulus aja gitu. Kita benar-benar kayak ya udah, kalau udah rezekinya kita pasti dapet, kalau belum ada kesempatan kedua, ada kesempatan ketiga, keempat, kelima gitu. Nah, selanjutnya ini nih yang terakhir yang mungkin tidak bisa kita sepelekan ya rekan-rekan. Meminta doa kepada siapapun karena kita nggak tahu amin mana yang akan dikabul Tuhan. Itu yang saya pelajari. Dan betul, yang sangat membedakan antara tahun ini dan tahun kemarin, saya adalah dalam saya mendaftar itu kalau di tahun pertama saya kayak malu. Malunya itu saya nggak bilang ke siapapun kalau saya lagi apply beasiswa. Lalu juga saya nggak minta doa kepada siapapun ya kecuali orang-orang terdekat gitu. Ternyata ya saya sendiri yang mengalami itu berpengaruh juga rekan-rekan. Nah, pada saat tahun ini saya apply LPDP itu saya mau ketemu guru SMA, saya ketemu dosen saya pasti ketika cium tangan tuh, Ibu, Bapak mohon doanya ya, saya saat ini lagi apply beasiswa, semoga saya lulus gitu. Karena sejatinya kita nggak tahu amin mana yang akan dikabul Tuhan gitu. Dan kita juga tahajud terus dengan kita getol sholat ataupun dengan kita beribadah yang lain, Tuhan pasti mendengar. Nggak begitu juga rekan-rekan gitu. Karena sejatinya tadi kita nggak tahu amin mana yang akan dikabul seperti itu. Ya, kalau untuk yang tips dan trik lainnya sih masih sama aja, tapi tetap hal yang terpenting yang tadi yaitu pahami betul-betul LPDP itu apa. Stefani kayaknya udah. Mungkin kalau dari pemaparan saya cukup panjang ataupun cepat gitu. Dan juga saya harapkan dapat dimengerti oleh rekan-rekan sekalian dan semangat untuk berjuang di batch 2 2024 ini. Terima Oke, luar kasih. biasa banget ya Kak Hani. Wah, Iya, ini udah banyak insight yang didapatkan peserta kayaknya. Dan aku setuju banget sih ketika kita mau daftar LPDP ya. Kita harus tahu apa sih yang LPDP cari, kayak analoginya juga mungkin bisa ditambahkan dikit. Nah, kita mau melamar seseorang kan harus tahu value apa yang dia anu, misalnya dia kepribadiannya seperti apa. Begitu juga LPDP ya teman-teman. Penting banget ketika kita mau daftar, kita harus tahu apa yang LPDP mau. Apa value-value dari LPDP? Apa sih tujuan LPDP memberikan beasiswa? Nah, mungkin itu yang perlu juga ya. Benar banget tadi eh, Kak Hani katakan bahwa kita harus pahami benar-benar apa yang LPDP mau sambil kita harus nyusun hal yang realistis ya, teman-teman. Kontribusinya di masa depan kita harus realistis. Kadang ada yang kayak kontribusinya, oh saya mau jadi misalnya menteri, mau jadi menteri di dalam waktu misalnya 10 tahun atau 5 tahun. Mungkin itu bisa ya, tapi itu hal yang sangat-sangat apa ya, susah ya. Lebih baik kita seperti tadi Kak Hani katakannya dari langkah-langkah kecil ya. Yang penting kita menunjukkan bahwa kita ada komitmen, konsistensi dan kapabilitas untuk menjalankan kontribusi yang kita laksanakan. Makasih banyak ya Kak Hani. Luar biasa banget insight-nya. iya sama-sama Kak Jojo. Ya, Saya juga mohon maaf juga nih Kak, punten sebelumnya saya nggak pakai virtual background karena ada masalah juga di laptop dan ini menggunakan handphone Kak. Mohon oh maaf ya. nggak apa-apa, no worries, no worries. Oke, teman-teman, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ini udah banyak banget ya teman-teman, tapi kita cuma diberikan waktu 20 menit untuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi kayaknya udah cukup. Nanti kalau misalnya eh teman-teman ada pertanyaan ya, karena ada grup, ada mentor juga, mungkin langsung ditanyain ke mentor atau ke grup. Jadi
kayaknya ini udah cukup. Ini udah ada berapa ya? 6 atau 7 ya. Udah banyak ya teman-teman. Jadi saya tutup ya sesi pertanyaan di kolom Q&A karena kita habis ini ada penjelasan tentang sistem mentoring. Yang